Kita nggak pernah merasa mereka itu adalah sebuah kompetitor kita, tidak. Tapi kalau dibilang kayak bete nggak sih lo ada yang bikin lain, ya iya. Sheila Juliani dan Jen Kenny, ya. Welcome to Kopi No Cincong. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa Sheila dan siapa Jen, mereka ini adalah wanita-wanita perkasa di balik Jakarta Coffee Week. Nah, apa itu Jakarta Coffee Week? Kalau belum tahu, googling aja. Karena kalau orang kopi nggak ngerti Jakarta Coffee Week artinya apa, Sel? Butut. Ya udah. Aduh, kau aja nggak usah main-main kopi. Nah, ini mic-nya nggak usah diputer-puter, Ibu. Mic-nya dipegang aja. Jangan ngaku orang kopi. So, jadi kita nggak akan bahas tentang Jakarta Coffee Week, tapi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol apa ya, seadanya lah ya kita, karena kita lama nggak ketemu juga. Terakhir ketemu kapan ya? Setahun lebih nih. Sebelum pandemi ya. Waktu pandemi. Pandemi awal. Terus apalagi setelah saya keluar dari ABCD ya, Sel ya. Makin lama nggak ketemu ya. Iya. Ini jadi kalau Mama belum tahu, Sheila ini juga istri dari yang namanya nggak perlu disebut ya. Disebut nggak, Sel? Kalau mau nyebut nama suamimu sendiri ya nggak apa-apa, Sel. Bapak siapa? Bapak Henry. Bapak Henry Kurniawan ya, yang tadi saya disapa, padahal saya udah nggak pengen nyapa, tapi saya ditegur. Ya akhirnya kayaknya mungkin memang harus berdamai ya, tapi Betul. kita akan lihat lagi ke depannya gimana. Sel, Perdamaian. kita mau ngobrol-ngobrol nih, Sel. Iya. Lo kan lagi di Surabaya nih, Iya. acara Pesta Kopi Mandiri. Pesta Kopi Mandiri, yang berarti adalah roadshow untuk Menuju Jakarta Coffee menuju Jakarta Coffee Week. Benar. Nah, sebelum ini di mana? Medan. Di Medan. Iya. Nah, dulu udah pernah di Medan dan dulu juga udah pernah di Surabaya. Kenapa kok diulangin lagi? Karena Medan sama Surabaya termasuk kota paling besarnya Indonesia. Iya, itu namanya Anda mendiskriminasi kota-kota kecil yang lain. Oh, tentu tidak. Lah terus Kediri nggak pernah diadain pesta kopi mandiri? Soalnya ada Willy. Bener. Oh, Nggak karena ada Bener. saya. Iya. Males banget ya. Nanti pendekarnya makin banyak. Lo kan justru itu pendekannya yang membawa kopi ini makin berkembang. Iya. Malang juga masih bisa. Kenapa kok Nggak, Surabaya kalau lagi? Malang kan habis kasus. Kasus apa? Bola. Bola. Enggak. Enggak dong, kalau kita kan sebenarnya sesuai permintaan sponsor. Benar. Kalau di luar kota tuh kita permintaan sponsor. Loh, jadi kan ini Sheila sama Jen ini kan sebagai penyelenggaranya kan. Benar. Sponsornya adalah dari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Nah, cuman juga kalau yang agak unik ya, yang saya lihat beda nih dari yang sebelumnya ya. Kalau dulu itu kan Jako Week pertama awal-awal itu kan memang kerjasama antara ABCD dengan Hype. Iya. Yang ini saya kok nggak ngeliat ada logo ABCD ya? Logo Hype juga nggak ada. Oh, logo Hype juga? Iya. Kenapa? Jadi Ya, gosip karena kan kita berdua yang bikin. Iya. Iya. Oh, udah nggak pakai bendera? Enggak, no. Enggak. Kita siapa tuh ABCD? Apa tuh? Oh, jadi ABCD udah nggak diajakin lagi nih? Enggak. Kita Kenapa kok sekarang nggak netral. diajakin? Enggak, kita benderanya Iya. di tengah. Oh, udah kasihan banget ya. Padahal dari awal kan ABCD sama Hype yang bikin nih. Bener. Heeh. Ceritanya gimana? Kenapa kok bisa udah nggak pakai itu lagi? Mau cerita yang sebenarnya? Iya, cerita dong, spill dikit-dikit. Iya. Atau yang halusan dikit. Iya boleh, terserah lah, kan ibu-ibu yang ngomong ini, cici Kalau deh. ABCD kan karena memang seperti yang gosip-gosip beredar kalau Henry sudah tidak di ABCD. Oh ya? Iya. Oh, aku baru tahu. Baik. Lebay. Oh iya. Tapi ya karena itu juga, karena memang di Jakarta Coffee Week dari awal kita sama-sama ABCD, cuman karena memang Henry sudah tidak di ABCD lagi, jadinya kita udah nggak membawa bendera tersebut. Kalau Hype sih bukan Jen keluar, tapi memang Hype kan memang udah menggantiin Hype Group ya. Iya. Tapi Jen masih di Hype. Masih lah. Kan. Jadi sebenarnya soal ini memang banyak yang menanyakan. Iya, aku tahu. Nggak banyak juga sih, gua doang. Aku tahu dari kamu baru beredar. Iya. Oke, kita mungkin nggak usah terlalu banyak ngebahas soal itu ya. Iya, Kita betul. ngobrol tentang kalian-kalian aja nih. Sel, lu dari dulu kan kerjanya cuma event-event nih. Jen juga gitu kan, kerjanya event-event. Nggak bosan apa kerjaan cuman
kan maksudnya kan kerjaan untuk event ini kan nggak setiap bulan. Jadi per event, per season mungkin kita repotnya 1 bulan. Eventnya cuma 3 hari, begitu selesai udah gitu. Tapi terus untuk daily-nya itu kan sebenarnya nggak ada. Kenapa kok masih tetap betah ngerjain beginian sih? Duitnya enak ya. Benar. Oh jadi memang duitnya bisa sampai setahun ke depan gitu? Ya enggak juga. Ya. Cuma kan memang kalau kopi itu dari dulu kita pikir Jakarta Coffee kan seperti yang lu tahu ya kok, dulu maksudnya kita tuh selalu buat kenapa di akhir kuartal terakhir, karena kita nungguin green bean itu panen. Oh diperhitungkan sampai situ ya? Oh wah gila luar biasa. Terus dulu kan kita juga karena ada kompetisi, jadinya kita juga ngikutin waktu finalnya mereka tuh kapan. Iya, buat ikut keluar juga ya. Terus kayak kita ngerasa juga kalau teman-teman kopi itu kita bikin jadi setahun 2 kali ya kayak nggak ada gregetnya. Kan kita kan udah terkenalnya lebarannya anak kopi. Iya. Masa 2 kali? Setahun sekali lah lebaran. Emang lebaran nggak pernah 2 kali ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah Iya. ya? Saya nggak pernah lebaran kalau sih. agamanya 2. Sama kan? Iya, Natal kan iya. juga sekali kan. Soalnya kalau kita sendiri juga tiap hari raya apa kita ngerayain aja semua. Oh iya memang. Natal kita ikut ngerayain, Lebaran kita ikut untungnya ngerayain, iya semua kita ngerayain. Kita nggak ada perbedaan sih kalau saya ya. Kalau Aku saya, juga nggak ada iya, perbedaan. semua aja diikutin kita ya. ngajak malah ya yang lain-lain. Ya betul. Oke, jadi itu dari event-eventnya nih ya. Jadi kalau dari eventnya sendiri di awal-awal ini yang bikin seru acara pesta kopi mandiri itu adalah Aeropress. Bukan. Aeropress kenapa ibu? Ibu nongol juga jarang. Sering tahu. Oh, Kita kan orang iya, kita iya. kan orang belakang. Oke, orang dalam. Ya. Nah, Aeropress ini kok tahun ini nggak ada. Sebenarnya dari tahun lalu ya juga udah nggak ada ya. Benar nggak sih? Iya, tahun lalu nggak ada. Ya dari tahun lalu nggak ada, tahun ini juga nggak ada. Apakah Aeropress sudah nggak dipegang lagi atau nggak dijalankan lagi oleh Jakarta Coffee Week? Aduh, Atau gimana sih? Pertanyaannya tuh kayak pengen memancing tuh kayak gimana ya? Enggak, soalnya kan ini kan juga lagi ada Aeropress Championship juga. Betul, Apakah betul. ini sama dengan yang tentu dulu? tentu tidak. Oh, sama yang dulu Yang- pusatnya Aeropress, iya, iya sama. sama. Kalau kita itu pertama 2 tahun lalu ya, tahun lalu itu memang karena kita cuma punya waktu 1 bulan bikin event, jadi udah pasti nggak kepikiran Aeropress. Iya, dan karena prosesnya panjang kan. Yang menang pun kan nggak mungkin kita terbangin ya. Yes, Masa karena masih pandemi. Benar. Gitu. Kita takut negaranya juga yang dituju world-nya tuh kita nggak bisa pergiin. Oke, kalau tahun ini? Tahun ini mahal aja. Kenapa? Mahal? Mahal. Oh, sanctionnya mahal ya? Sanctionnya mahal. Buat kita. Emang jauh banget dibandingkan dulu? Oh iya sangat. Kita bukukan Wow. aja kalau tahun 2018-2019 kita hanya bayar satu kompetisi 8 juta. Kalau sekarang 25 juta. Mendingan Jadi buat kalau jajan. dihitung-hitung dengan hadiah yang kalian dapatkan sangat ya, tidak mampu. Kami tidak mampu. Nggak mungkin kan naikin Oh, harga jadi pendaftaran. sanction nggak diambil karena license-nya mahal. Mahal. Terus yang kita tahu Oh. juga waktu itu kita sempat ngomong bahwa tahun ini kan juga ke Kanada tuh. Jadi dari Indo waktu itu kita perhitungan ke Kanada lumayan. Iya. Lalu juga kita nggak bisa dapetin biaya apa sih orang namanya biaya tiketnya itu tuh nggak boleh mahal. Sekarang Aeropress sudah tentuin sebenarnya bahwa lu nggak boleh di harga sekian gitu. Tiket pendaftaran. Oh iya. Jadi Aeropress sudah nggak dipegang lagi. Jadi kalau yang lanjutin adalah yang toko sebelah nih yang lanjutin nih. Iya. Oh, dilanjutin. Karena toko sebelah duitnya banyak. Ya, jadi ikhlas nih udah nggak bikin Aeropress Ikhlas, Championship ikhlas lagi. sih. Ikhlas ya. Terus kemudian yang baru ini kan saya juga baru denger nih ya. Ini ada kompetisi yang namanya Tarung 3. Iya, Tarung 3 ini gimana sih kok kompetisi kopi tapi nggak ada jurinya? Wah, justru itu yang menarik dan seru banget sih. Ya gimana? Konsepnya Coba Tarung selebrasi. 3 itu gimana? Lo menghindar mulu sih dari tadi. Sel, coba jelasin Sel. Tarung 3 tuh sebenarnya awalnya Henry buat. Jadi karena waktu itu kita Aeropress kita nggak bikin, terus kita pikir kayak kenapa kita nggak buat sendiri aja ya gitu. Akhirnya Henry berpikir untuk coba kita bikin kompetisi yang menurut kita Netral. iya, terus nggak pernah ada yang melakukan.
Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya tujuannya nanti tuh suatu hari nanti mudah-mudahan si Tarung Tiga ini akan bisa menjadi seperti dulu Aeropress gitu. Maksudnya diambil sanksi negara lain dan lain-lain gitu. Tujuan menarik. Tapi kan Tarung Tiga tuh sebenarnya kok untuk kelebihannya si Tarung Tiga itu adalah dia yang ngejurinya itu kita nggak ngambil juri-juri lain. Karena gini, kita tuh berpikir bahwa si kompetisi itu biasa kan kita tuh suka galau ya, maksudnya kalau orang bikin kompetisi apakah ada budget lebih buat juri. Oh ini maksudnya kita ngomong tanpa mendiskreditkan juri-juri ya gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa bohongi bahwa ada juri-juri yang memang meminta kita price list gitu maksudnya. Dan kita tuh mikir gimana caranya si ngasih rate gitu. Yes, iya red card ya. Kayak saya ya. Oh iya. Tapi waktu itu kamu nggak ada pilihan lain. Cuman maksudnya ya kita tuh mau bikin kompetisi yang siapa aja bisa bikin, maksudnya tanpa harus mikirin ada another add-on budget gitu. Karena harus bayar si juri-juri itu. Waktu itu kita mikir kayak gitu. Dan kebetulan terus dulu juga kita mikir kan setiap kali kita bikin kompetisi juga kalau orang kadang suka kok jurinya teman-temannya dia doang gitu atau apanya apa doang. Terus kayak pasti jurinya nanti milihnya si ini doang. Padahal waktu itu dulu aja Aeropress kita udah jelas-jelas blind testing gitu kan. Ya udah makanya kita pikir apa ya? Bukan kita lah, Henry yang bikin. Henry pikir ya udah kita bikinlah kompetisi dengan. Henry itu siapa ya? Iya. Itu Bapak Kuli Kopi. Dia itu berpikir untuk ya udah deh kita bikin kompetisi yang dimana jurinya ya si pemainnya itu sendiri. Gitu. Jadi kan kalau memang nggak enak, tapi maksudnya ini kita udah jalan nih 3 kota ya Mas Surabaya. Yang sering terjadi adalah biarpun si orang itu jago bikin kopi aja, dia juga ternyata nggak milih kopi dia sendiri. Milih kopinya orang lain. Ya, karena memang blind judging juga. Yes, jadi kan memang udah benar-benar purely rasa. Dan buat kita mau ada orang ngomong orang dalam ya nggak juga, orang lo tetap bertigaan aja di situ kok gitu. Biarpun maksudnya kan, karena kan dulu kalau orang kompetisi kopi nggak boleh deket-deket dulu deh sama juri-jurinya, ya nggak bisa gitu. Padahal kita semua teman, jadi kita bikin senetral mungkin gitu. Nah terus kalau tadi bilang rencananya nih pengen dibikin sanction, terus bahkan mungkin bisa dijual di negara lain itu. Nah problemnya apakah Tarung Tiga ini sudah dipatenkan? Henry ya, yang aku tahu sih kayaknya harusnya supposed to be udah ya. Kan kita belajar dari brand-brand lain yang karena beberapa saya juga mendengar akhir-akhir ini ada isu-isu yang memang ada brand apa dipatenin. Oh iya betul. Citayam dipatenin, terus dipatenin juga. Itu kan ya nggak tahu nih apakah itu memang segitu perlunya dipatenin atau enggak. Perlu dong. Nah kalau memang hasil ciptaan sendiri harusnya memang wajib dipatenin ya. Betul sekali. Tapi kalau memang bukan ciptaan sendiri dipatenin ya sebenarnya sih ya, tapi ya namanya juga hak paten ya. Betul. Tapi ini disclaimer juga nih. Ya. Kok waktu kita bilang kita ini adalah kompetisi pertama yang jurinya adalah si pemainnya sendiri, waktu itu pernah ada info ke kita kalau kota lain di Indonesia itu katanya udah pernah ada yang buat gitu, katanya. Tapi memang jujur kita baru tahu pertama kali nih gitu, justru gara-gara dia ngomong gitu. Jadi kayak makanya kita bilang ya pokoknya ya kita memang nggak bilang, misalnya sekarang tuh kita nggak bilang satu-satunya lah yang begitu gitu kan gitu. Ya bilang aja yang pertama di Jawa. Yang pertama di Jawa. Kayaknya kota itu pun di Jawa deh. Oh, katanya di ini pulau lain. Oh, di kota lain. Enggak, di kota lain, lain. Di Jabodetabek mungkin ya. Iya, mungkin ya, di Jakarta. Spesifik aja langsung di fluid gitu. Di fluid. Ya, karena kita bikinnya di fluid terus. Ibu anak fluid banget ya kayaknya ya. Jadi Cijen ini kelihatan banget dia anak pik ya kan. Kalau yang ini anak Tanjung Duren. Mau makan bakmi enak. Muka bakmi ya gitu. Masih suka makan bakmi Sen? Iyalah. Masih udah nggak ya? Triglycerid tinggi ya Jen ya? GERD. Oh kamu GERD. Kamu triglycerid GERD juga sih udah mulai. Makanya sekarang udah nggak bisa minum bir lagi. Langsung naik. Sehat. Iya. Minumnya vodka. Malah jadi naik. Oke, nah terus rencana di habis Surabaya ini masih ada kota lain nggak yang mau disamperin? Enggak ya? Belum sih. Habis udah itu Jakarta. kalau tahun ini ya, habis itu langsung Jakarta sih. Nah ini kan udah bertahun-tahun ini selalu ngejalanin kopi nih, event kopi nih.
ada bayangan nggak sih mau ngerjain event selain kopi? Oh, sudah pasti. Contohnya nih, kasih bocoran dong. Something yang manis-manis. Wow. Tapi kurang lebih sih tetap berhubungan dengan F&B lah. Oh, masih F&B aja Iya, ya? karena kayaknya paling cukup menarik ya dibandingkan yang lain. Kayaknya so far yang selalu pop up di pikiran kita sih F&B. Ya mungkin juga karena kita tukang makan ya. Gitu. Jadi kayaknya kepikirannya, oh iya ini makanan enak ya, ini kayaknya Kita. enak ya. Kita. Dia doang. Ya, Kita. aku sih juga sih. Gitu. Jadi ya nanti mungkin next year Dessert doain aja. gitu ya? Ya. Padang pasir ya? Apa tuh? Apaan? Bang? Itu dessert. Oh, itu Allah dessert. Oke. Jayus bikin nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Kita kan udah lama ketemu, ampunin lah. Itu. Gitu ya kurang lebih seperti itu Pastry. sih. Tapi ya masih balik lagi Jakarta dulu. Pasti Jakarta dulu. Kasihan loh ini kota-kota Karena yang milih lain ini. sponsornya dulu dari Jakarta baru bisa tebar kemana-mana. Mungkin Iya, betul. Kan kamu udah bukan anak Jakarta. channelnya kurang loh mungkin di daerah. Kita di daerah juga pengen ada event-event seperti di Pasti. Jakarta. Tapi ya mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa, ibu-ibu, cici-cici. Iya dong. Iya Ya. dong. Cici-cici ini bisa menerima aspirasi kita yang dari daerah. Karena sekarang hari ini saya udah jadi anak daerah loh. KTP-nya udah pindah kok. KTP sih dari dulu sih Masih memang Kediri. memang nggak pernah pindah Jakarta sih. Orangnya doang nih yang pindah nih. Terus kemudian selain dessert-dessert gitu, kalau Mama berminat nggak sih kayak Mama bikin event workshop atau yang kayak talk show yang begitu? Kopi-kopian ini kan memang kayaknya orang butuh pelatihan-pelatihan kayak gitu, haus. Bukannya dia bisa ngelatin, Neng. Ya maksudnya kalau bikin event panggil saya, minta job. Kan kalau kemarin itu kan masih berantem. Hah? Kan baru tadi disapanya. Enggak lah kok, tapi kalau workshop tuh kan sebenarnya Jakarta Coffee Week juga ada terus kan, cuman memang terkadang yang ngisi tuh yang menjadi IO si setiap sectionnya tuh tetap kita butuh bantuan dari orang karena kita selalu ngerasa di Jakarta, maksudnya orang kopi ya, maksudnya kayak teman-teman kopi tuh kayaknya masih belum sebegitunya buat nonton conference yang kayak sampai seserius itu. Kan karena kita udah pernah coba kan, kok ingat dulu tuh tahun 2018, 2019 ya Neng, kita bikin kan terus. Sebenarnya peminatnya ada, tapi memang tetap harus di topik-topik tertentu. Jadi kalau seandainya kita bilang udah bikin kayak event yang benar-benar cuma ngobrol doang, kayaknya masih belum kepikiran ya. Belum hype-nya belum setinggi itu kali ya. Peminatnya Nah, sih. tapi kalau dilihat nih ya, lo kekenyangan Sel. Sakit makan lagi bikin Oh, event. GERD semua ya. Karena kita udah mulai berumur, mulai Iya, GERD. tolong sadar diri. Nah, kalau kita lihat Jako Week sendiri ini ya, kan dia sebetulnya adalah event basar kopi yang gede pertama di Indonesia. Enggak dong. Waktu itu kita sempat terbesar di Southeast Asia. Di Southeast Tapi Asia. memang sekarang kita enggak. Kalau Iya kan? terbesar di Indonesia iya. Ya, waktu itu, ya kan? Karena memang dulu kan belum ada orang kepikiran, wah kayaknya kalau kita mau ngadain basar kopi, ini kan ibaratnya kan bukan mustahil ya, tapi effortnya terlalu luar biasa. Betul. Karena kebutuhan listriknya gede. Iya. Tapi setelah Jako Week ini jalan, kita lihat sekarang banyak banget orang bikin basar kopi yang masif juga nih. Kayak kemarin di Jogja, terus Bener. kemudian di kota-kota lain ya, ini bikin basar kopi yang memang udah gede. Ini kalian ngelihat ini ngerasa tersaingi atau memang enggak juga ya. sebenarnya ya goalsnya ya supaya bisa menginspire Enggak lah, orang. kita nggak boleh naif ya. Benar. Maksudnya gini, kita nggak pernah merasa mereka itu adalah sebuah kompetitor kita, tidak. Tapi kalau dibilang kayak bete nggak sih lo ada yang bikin lain, ya iya. Tapi kalau kayak kita kayak happy juga gitu, maksudnya kadang kan yang kayak Koko bilang banyak teman-teman yang dari daerah atau yang lain tuh ayo dong bikin kita nggak bisa mengakomodir ya. Tapi sedangkan pertanyaan itu tuh terus ada gitu. Jadi kalau memang ada teman-teman yang bikin event kayak gitu ya udah, justru kita senang. Tapi di satu sisi justru men-trigger kita berdua bener. buat mikir, no, gue harus Kita bikin. harus bisa juga. Iya, terus kita mesti bikin benchmark baru terus nih. Iya. Oh, iya, Ya standarisasinya betul. dia udah nyampe di standarisasi gue yang ini nih, gue harus Iya. naik lagi Iya, gitu. iya. Justru Kalau kalau soalnya nggak kita udah kayak di comfort zone Kalau banget enggak ya kan Bener. begitu ya, tiap Betul. tahun Bener. akan bikin yang serupa terus Bener. dong ya. Yes. Wah, gila menarik. Terus sejauh ini event mana yang kalian lihat at least yang oke di Indo apa di di luar? Indonesia dong?
Kalau di Indo Ya semua bagus lah kayak Iya. Ice. Kan sebenarnya kan ya abis setelah kita kan dulu Ice bikin kan SCI punya event. Tapi kan waktu itu sempat SCI bikin kan sebenarnya yang terakhir itu dulu Aang bikin kan maksudnya nggak terlalu besar tapi kan memang itu kan keterbatasan tempat juga. Yang lumayan. Apalagi sekarang kan di SCI kan ada Yudis juga yang dulu juga. Iyalah. Dia megang bantuin Aeropress banget. juga, Iya, bangun Yudis mah hebat. Jako Week pertama ya. Nah, gila itu Pak Yudis itu dia jadi orang event banget loh sekarang. Iya benar, benar Iya. banget. Kemarin juga saya ketemu dia di Solo udah kayak IO-nya aja dia. Padahal kerjaannya dia bukan itu. Tapi Karena emang bagus sih. dia nggak bisa ngelihat Sesuatu yang iya. Jadi kalau ada staff atau kru yang memang kurang apa, waduh dia ditanganin sendiri lah langsung dia terjun sih, gila sih Yudis. Oke. gitu. Tapi sih kayaknya kita sih nggak pernah merasa ada yang bisa nyanyiin benar. kita. Makanya tadi aku nanya, Indonesia apa di luar nih? Kalau di Iya. luar sih keren-keren. Iya, Jujur. kalau di Indonesia memang kalian masih yang paling keren ya. Oh iya. Iyalah, masih jerit keringat sendiri. Nah, tapi banyak yang keren-keren juga lah, banyak yang bagus-bagus. Iya, makanya kita kan bisa ke-trigger. Iya, lebih kreatif. Ada yang kreatif-kreatif. Ya, tapi kalau tadi saya lihat ini, aku lihat yang di mana Pakuan ya. Ini skalanya ini kok sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang waktu di Sutos ya. Sebenarnya enggak ya, Enggak, Neng? yang ini lebih paling gede. Masa sih? Bener. Bukannya di Sutos dulu kayaknya tenannya juga lebih banyak No. ya? Oh, Se- enggak. Karena tempatnya juga nggak sebesar ini kok. Iya. Enggak sih, secara luasan, secara tenan ini paling besar sebenarnya. Cuman mungkin kalau di Sutos itu dia kan bulat, abis itu kan sampingnya kosongnya banyak dan outdoor kan, jadi kelihatannya tuh kayak gede banget gitu. Kalau ini kan dia kayaknya, maksudnya sama tenan-tenan mallnya itu kan agak dempet ya, Dempet, jadi ya. kelihatannya tuh kayak agak kompak. Oh, padahal dari segi jumlah tenannya pun juga. Di luar kota ini Ini kali lebih ini yang banyak, ya. paling gede dan paling banyak. Kalau Mungkin Medan, kalau dulu tuh kok, sorry aku potong, mungkin kalau dulu tuh mungkin karena lihatnya banyak makanan juga ya. Kalau ini kan kopi semua. Oh, mungkin ya. Iya, Iya, gitu. iya. Abis di Pakuan makanannya banyak banget. Iya. Iya, iya, di PTC ya. Iya, semuanya. Babi ya. Ini tapi Sela nggak doyan babi ya. Itu nasi cumi. Iya. Karena dia nggak boleh makan teman sendiri. Ya. Nah, kalau Medan kemarin gimana? Seru nggak Medan? Medan seru banget. Seru banget ya. Itu mallnya juga baru. Awalnya sih jujur kayak agak deg-degan ya, gitu kayak aduh ini mallnya baru nih, oke nggak ya gitu, katanya sih lumayan rame, tapi kalau nanya supir taksi nih, Pak di sini rame nggak, tetap sih lebih rame tetangga Kak gitu, jadi kayak deg-degan, tapi ya secara transaksi sih luar biasa banget ya, kita aja nggak nyangka Itu terbesar yang pernah kita bikin di Oh luar iya? kota, bener. Jadi Dibandingkan harapannya tahun-tahun sebelumnya? Iya. jauh banget. Jadi harapannya yang kali ini di Medan, Surabaya. di Surabaya, karena kan tenannya yang di Medan tuh sekitar 30-an, yang ini hampir 50. Artinya kan hampir 2 kali lipat dong. Ya harapannya sih ini bisa double lagi daripada yang di Medan. Ya. Medan. Apalagi kan yang di Surabaya ini tempatnya juga harusnya udah oke banget ya. Gitu. Jadi memang harus melirik karena daerah-daerah ini antusiasnya gede banget loh sebenarnya. Iya, benar. Gitu. Ya diharapkan nanti bisa ke daerah-daerah yang lain juga, nggak cuma hanya terus-terusan. Iya. Ininya aja Pak, Ya, tolong sponsor disupport- loh, jangan kok disupport. saya. Kamu dong. Bantuin dong. Saya- Bos kopi. Iya. Kan KOPPI. Tadi kan bilangnya Kafe. katanya ini suruh media partner. Apa aja yang mau di media partner? Belum, kita kan cuma iseng-iseng aja. Penonton kita juga masih sedikit. Ya nggak apa-apa. Ya, Nanti mudah-mudahan. mungkin gara-gara kita jadi rame. Nah. Nanti kita masukin di Instagram kita ya, Jakarta Coffee. Coba yang lihat berapa puluh ribu. Ya, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan ya. Jangan lupa masukin logo sponsor ya. Hah? Masukin logo sponsor? Hah? Channel saya nggak ada sponsornya selain KOPPI. Justru setelah ini kamu pasti akan jadi sponsor. Rame langsung. Amin. Oh, dan tadi saya juga ini loh belanja kopi-kopi banyak. coba. Coba Jen, lihat nih. Kita lihat nih dari mana nih. Ini nih. Jadi ada Brooklyn. Ya, ada Brooklyn. Ini yang dari mana kok? Roaster Brooklyn yang dari Malang. Terus Malang, ada Malang. Trace. Tadi saya juga dari Trace ini. Jakarta Terus, ya? dari Jakarta. Terus ini punyanya Mas Damar. Pemenang Aeropress. Pemenang Aeropress. Wah, ditulis loh dia. Masa kok? Nih. Oh iya, 2017. Coffee Shop is a home of first place Indonesia Aeropress Championship 2017. Oh iya. Tes lihat Gila dong, nih kok. kopinya nih. Tulisannya. Gue nggak tahu nih, ngeblur nih kalau tak deketin.
Oh, ada kameramennya. Tangannya kelihatan. Oke, nih. Nah, Oke. Udah cukup, jangan lama-lama. Di Damar juga sponsor kagak nih, ngasih diskon doang. Terus kita juga ada, wah banyak banget nih G Roastery. Ada 2 ya. G Roastery nih ya, dari Jogja. Jogja nih banyak banget loh. Ini masih Brooklyn nih. Ini sama Brooklyn nih. Gua belanja. Jadi kalau di Pasar Kopi nih ya, saya mau kasih pesan juga buat teman-teman pendekar di sana. Di Pasar Kopi ini kan banyak ngasih sampel ya. Tapi kalau bisa belilah. Betul. Jangan cuman minta sampel keliling setiap booth. Tadi sih saya lihat ada beberapa ya yang gitu ya. Jadi Thank you kok, suara hati kita. Iya, tadi keluar. aku ngeliatin itu ada yang keliling. Boleh minta sampel? Oh boleh ya, karena memang disediakan sampel. Oke, thank you. Minta kartu nama. Jalan lagi terus. Ini sampai orangnya keluar dari ini nggak beli apa-apa. Aduh. Ya kalau bisa, at least dibelilah. Gitu. Kayak saya nih, borong nih. Nah. Total berapa juta tadi ini belanja? Ya kurang lebih saya habis hampir 2 juta lah ya, tapi itu ya biasa aja. Ya tapi ada yang beli, ada yang dikasih juga dari teman-teman itu. Ya namanya juga rezeki ya. Iya dong, nggak boleh ditolak. Kalau dari penyelenggara mau kasih saya apa? Ini waktu yang kita udah kasih Wah gila, sekarang. terima kasih Iya. banget Cici. Ini 1 menit berharga loh. Iya. Saya ini juga karena viewer saya kan juga kemarin minta kalau bisa narasumbernya CC itu supaya biar nggak cowok doang ya, saya kasih ini ya CC juga. Mudah-mudahan kalian puas ya nih. Tapi karena memang waktunya mepet Sel, jadi karena memang ya aku jauh-jauh samperin dari sini karena besok kan juga udah selesai, terus kita mungkin ketemu lagi mungkin juga masih tahun depan. Itu kalau saya ke Jakarta lagi. November. Bulan depan. Iya, ini kita undang nih personal nih. Kenapa? Apa? Jakarta Coffee Week dong. Jakarta. Oh iya, Jako Week-nya ya makanya. Oh, oke. Kamu tuh gitu. Kayaknya biayanya jadi makin mahal ya gitu. Oke, nanti mudah-mudahan saya bisa datang ke sana. Iya, amin dong. Nah, terus selama bikin event-event kayak gitu, pernah nggak sih ada kejadian-kejadian lucu atau kejadian yang mengesalkan? Problemnya ini kan pasti banyak nih anak-anak event nih. Kalau kesel ya. Kalau lucu sih dikit ya. Hampir nggak ada kayaknya. Lucunya cuma kalau ya kita capek, lagi capek, jadi semua timnya Yang suka bikin lucu-lucu. kesel problem apa aja sih yang pernah terjadi sih? Paling besar itu adalah sebenarnya listrik sih. Oh iya, karena mesin-mesin kopi. Karena mesin-mesin kopi gitu. Dan listrik itu kan kita tuh nggak ada yang ngerti listrik juga ya, kecuali orang listriknya sendiri ya. Jadi kalau ada problem listrik ya kita juga bingung, cuman tahu oh iya nih listriknya bermasalahnya dari ini gitu. Tapi kita mau ngecekin pun kita juga nggak ngerti. Itu pertama. Kedua, venue itu belum tentu punya listrik sebesar itu. Jadi biasanya kita pakai genset. Sedangkan genset pun kita tahu kadang-kadang tuh nggak stabil. Pasti nggak gitu. stabil. Kalau nggak stabil, kena efek ke tenan, kasihan juga merekanya gitu. Otomatis kita juga ada tanggung jawab gitu. Yang ketiga ya biasa cuaca lah ya. Kalau cuaca kayak lagi hujan, lagi banjir, jadi sepi. Tenan stres, kita pasti juga stres. Walaupun di dalam mall, tapi kalau di luar hujan sama aja. Sama ya. aja, Sama benar. aja. Gitu. Paling stresnya sih itu sih sebenarnya. Jadi ke depan pasti manggil Mbak Rara dong. Mohon maaf nih, kayaknya dari kedua belah pihak atasan kita kayaknya nggak ada yang percaya ya. Kayak begituan nih. Saya pernah manggil, abis itu saya pulang-pulang digebukin. Oh gitu. Apa? Kamu manggil siapa? Kamu percaya kayak gituan? Kamu manggil siapa? Oke. Kamu aja kok lempar kolor ke atas genteng. Saya sekarang udah nggak pernah pakai kolor ya, gimana ya? Geli banget. Oh, listrik ya. Kejadian tenan-tenan Soalnya kejadian apa? kalau tenan tuh apa ya, Neng? Kadang suka nakal sih gitu. Maksudnya kayak kita bilang nggak boleh terima cash, ya. Terus Itu dia kan pakai juga tanggung jawab kita cash, lah, gitu. Dia tetap pakai cash gitu. Karena sebenarnya gini loh kok, dari tahun ke tahun kan kita sudah semakin memperbaiki terus misalnya secara proposal ya, kita udah infoin dari awal bahwa peraturannya kayak gini, lu mau ambil boleh, lu nggak mau ambil terserah lu gitu. Jangan lu udah ambil tapi lu akhirnya menyiksa kita gitu maksudnya. Menyiksanya itu kan dalam arti gini, ibaratnya di atas gua kan masih ada bos lagi ya kasarnya si sponsor-sponsor itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dari awal memang mau ikut ya ikutilah peraturannya. Iya. Tapi jangan pernah juga berpikir dengan lu melakukan kesalahan terus kita ingatin terus and then
lu udah gitu aja. No, kayaknya sekarang aku sama Jen sih kita benar-benar blacklist. Iya benar. No, karena benar-benar menyiksa. Tenannya. Yes, karena kita benar-benar tersiksa gitu. Jadi kalau next year dia ikut tiba-tiba terus dia bilang sorry kita udah full gitu. Ya, mungkin lu boleh pikir lagi sih apa yang pernah lu lakukan ke kita gitu. Karena betul, buat kita IO kita sudah melakukan kewajiban yang memang kita sudah harus kita lakukan. Maksudnya dan kita tuh sudah melakukan reminder itu tuh sudah dari awal kita kirim proposal kan kalau soal sponsor ya gitu. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang kayak gitulah gitu. Maksudnya jangan gara-gara duit 2%, 5%, 10% akhirnya lu juga Jadi kita blacklist namanya. Karena buat kita kesel ya. Iya. Tiap tahun soalnya kayak gitu kok. Terus kita maafin. Terkadang nggak jarang tuh brandnya itu doang. Tapi gini, kalau boleh aku potong nih. Ya memang sponsor nih seperti itu. Tapi waktu beberapa tahun lalu itu saya nggak tahu apakah problem ini udah diselesaikan atau belum. Dulu cuma bisa bayar pakai mandiri doang. No, salah. No, dari dulu enggak. Nah, itu makanya kita juga bilang, orang itu kalau diundang technical meeting, dikasih buku, itu tuh dibaca. Benar. Yang maksudnya pakai Bank Mandiri kok, itu kan cuma pintu masuk. Pintu masuk doang. Di dalam itu sebenarnya itu semuanya boleh pakai kartu lain. Yang penting nggak boleh pakai duit cash. Ya kan? Nah, tapi ketika mau pakai edisi itu digesek kartu lain kan sebenarnya tetap bisa kan? Bisa. Gitu. Pembayarannya pakai kartu lain. Kadang tuh mungkin masih ini banyak dulu yang yang awal banget dulu kali ya. Dari awal sebenarnya itu. Cuman mungkin yang itu museum. Ingat nggak? Sebenarnya enggak sama. Mungkin Pernah kitanya dong ke brand waktu Mosko. Nggak, Karena harus dulu mandiri. itu yang lagi dinaikin tuh Imani. Jadi Iya, selalu iya. bilang isi Imani Iya, sebenarnya iya, pakai iya. kartu lain pun bisa. gitu. Tapi kalau Jakarta Coffee sendiri pintu masuknya doang yang memang dia harus pakai produk Bank Mandiri ya waktu itu. Pembelanjaannya pun nggak harus pakai produk Bank Mandiri bisa. Oke, pintu masuk itu harus pakai Produknya si Iya. Bank Mandiri. Kalau kita sekarang ya, keadaan kita sekarang nih tahun-tahun ini gitu. berarti kalau mau bayar pakai line cash nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Cuman beli tiket masuk toh. Kan harusnya punya lah Imani beli berapa duit lah. Oh, ya, Imani makanya bisa download ya, aplikasinya. Imani ya. Iya. Oh, ya. Untung bisa Imani punya nih. Sebenarnya ada satu lagi kok yang lumayan lucu, lumayan mengesalkan, tapi kayaknya kita juga agak bingung nih biasanya mau ngapain. Tenan-tenan yang selalu minta sorry ya diprioritaskan. Jadi tiap kali nih kita kayak nyebar nyebar pembukaan untuk pendaftaran tenan gitu. Sebelum-sebelumnya itu pasti banyak tuh, Kak ingetin saya ya Kak ingetin saya ya Kak, saya udah WhatsApp si A, udah WhatsApp si B, mohon maaf banget nih, yang WhatsApp itu banyak banget gitu, nggak mungkin juga kita inget untuk infoin satu-satu gitu. Sedangkan bukannya sombong ya, tapi penjualan itu memang sangat cepat, dalam hitungan berapa jam doang itu udah habis juga dia punya booth gitu. Jadi kayaknya kalaupun kita infoin dan kalian nggak langsung baca pun ya susah juga gitu. Kalau memang mau, paling gampang seperti yang Kak Sela bilang, nyalain lonceng notifikasi di Instagram gitu. Karena jadi, kita semua info di Instagram doang gitu. Kita nggak pernah ada yang bilang kayak oh tenan A nih kita duinin dulu nih apa gitu, kita nggak pernah. Jadi ya memang infonya dari Instagram. Semua ya cepet-cepetan yang lihat Instagram ya langsung daftar. Dia itu form, dia kan isi form. Stepnya tuh sebenarnya gini, isi form. Terus nanti kita tulis lagi nih, kita cuma terima form seandainya sampai tanggal 10. Terus nanti kita post lagi. Nanti ya di tanggal 13 jam 1 siang kita akan kita akan emailkan serentak proposalnya. Abis itu balas ke kita langsung nomor booth yang dimain, first come first serve. Sebenarnya kan niatnya dulu memang sampai sekarang kita kayak gitu. Ya, jadi semua diperlakukan sama. Yes, makanya kalau banyak temen yang bilang kayak enggak isinya teman-temannya dia, dan teman-teman dia dong, enggak juga. Lo lihat aja banyak kok brand-brand kopi baru yang malah kita sampai ya berarti kan memang benar dia melakukan hal yang kita minta. Bahkan ada yang temen baik pun ya, yang udah yang kayak tiap kali ikut akhirnya banyak yang nggak dapat gitu. Ya, kayak ini tadi sih juga banyak brand-brand baru yang bener. Aku nanya ini dari mana sih, ini dari mana, banyak yang nggak tahu baru-baru juga nih. Benar. Gitu. Saya banyak banget ya sel yang pada bilang ini sebenarnya bagaimana sih caranya supaya kita bisa masuk gitu, kok kayaknya susah banget. Aku stres banget. Sebenarnya nggak susah, yang stres dia sih gitu. Karena dia yang ngerasain orang kan, tenan-tenannya kan, ngeliatin dia punya booth-boothnya dan lain-lain. Dan biasanya juga kayak kita juga udah bilang sih di proposalnya itu, kirimin kita booth kalian tuh seperti apa, kalian mau jualnya seperti apa gitu. Nah itu tolong diikutin gitu. Kalau misalnya enggak, ya kalian didiskualifikasi, nggak masuk dalam kita punya list. Ada diskualifikasi juga? Ada dong. Kalau dikirimin nggak lengkap,
ada satu brand pernah ngomong ke kita gini kayak dia nanya kayak kenapa sih kok saya nggak masuk gitu. Tapi waktu harus seperti apa, harus bagaimana gitu supaya bisa. Tapi kita tuh bilang waktu itu saat itu dia kirim ke kita gini. Jadi dari awal kita udah bilang siapin brand profile, produk-produk yang mau dijual tuh seperti apa. Terus gambaran simpelnya deh buat kalian akan seperti ceritanya itu apa. Tapi banyak yang cuma ngirimin ke kita tuh price list menunya doang. Iya. Sedangkan brand-brand lain kok itu benar-benar sampai kasih kita gambar bootnya. Jadi memang untuk bisa masuk itu memang harus ngirim desain segala desain juga. Tuh belum nggak perlu, tapi setidaknya gimana how you present your brand itu kan harus jelas gitu. Nggak harus mereka bikin 3D-nya ya. Let's say misalnya nih mereka ambil dari Pinterest kurang lebih nih gua mood board dong kok tempel-tempel gitu. Itu kita nggak masalah gitu. Pokoknya kelihatan mau bikinnya itu apa, kayak gimana. Kalau cuma kasih kita price list menu kan kita juga kayak ya lu aja nggak ada effort. Kita tuh bukan gimana kok. Kita tuh dulu di Jakarta Coffee Week kita pernah dikomplain beberapa orang karena booth dia sepi. Iya, tapi waktu kita datang lihat bootnya, akhirnya kita notice dia ngelawan kiri kanannya yang bagus, yang udah keren-keren, terang, cakep-cakep, terus dianya sendiri yang cuman gitu aja, gitu doang gitu. Dia cuma tempel ya, kayak. Koko gitu. pernah lihat lah ya nyatanya kan. Ya, jadi ingat bootnya Wilcin. Bener. Dia waktu itu dari Surabaya dia ke Jakarta. Cuman bawa green bean di karung. Bener. Terus kemudian sampai sono pinjem meja udah jualan. Iya. Ini apaan sih, nggak diapa-apain. Nah itu tapi kan akhirnya semua orang yang kayak gitu akhirnya realize bahwa iya ya gue mesti bangun booth iya, gitu. Kan itu how you present. Iya apalagi zaman sekarang kok. Kamu kalau bikin cuman kafe deh seada-adanya kafenya gitu. seadanya gitu juga nggak akan ada yang ya datang. Siapa yang mau datang gitu, karena bandingan sebelah-sebelahnya tuh keren-keren gitu, lebih menarik kan. Mana yang lebih menarik dilihat orang ya, karena waktu jualannya juga cuma 3 hari. Yes. Betul. Terus SPG juga udah mesti pasti ya, maksudnya kayak yang kerjanya itu baristanya harus lebih lebih aktif nawarin orang kayak halo apa. Biasanya tuh kalau cuma duduk di belakang meja main ya handphone, biarpun bagus bootnya, tapi orangnya cuma di belakang doang nggak nawarin kayak kopi apa, nggak jelas ini kopi apa mau apa, dia juga nggak akan jalan. Makanya biasa SPG itu jangan dikasih kursi. Biar berdiri. Tapi karena biasanya yang jaga bosnya sendiri, jadi yang dikasih kursi. Ya makanya harus jadi gini, maksudnya kayak kadang kalau kita ngelihatnya kayak bukannya kita jahat, tapi sebenarnya behind that our reject kalian punya biar kualifikasinya tuh nggak bisa masuk ya karena itu. Kita sebenarnya gini ya, kita lihatnya cuma itu, kalau memang dari awal sudah nggak terlihat gitu kan kayaknya nanti pun waktu kita bilang bikin ya booth kayak gini-gini ya kayaknya kok kayak nggak ada effort gitu. Ya nanti mereka akan merasakan ketika kok boothnya itu nggak ada yang belok gitu aja. Iya benar. Ya memang susah ya, mungkin ya juga tiap tenant juga punya budget sendiri-sendiri. Mungkin juga bukan masalah budget juga, mungkin masalah sisi kreativitasnya juga beda-beda. Gitu. Cuman ya. Tapi di Jakarta Coffee Week yang kemarin ada kok yang biasa aja desain boothnya. Mic-nya ini buat kalian bukan buat saya. Biar gini. Jadi maksudnya banyak juga yang kemarin di Jakarta ada 1-2 booth Jakarta Coffee Week yang boothnya biasa aja, nggak dibangun, nggak diapa-apain. Tapi orang yang jualnya tuh benar-benar laku juga banyak. Oke, teriak-teriak gitu. Yang enggak lah. Sebenarnya pun ya kayaknya waktu yang terakhir ada juga kok yang maksudnya dia nggak diapa-apain bootnya, paling cuman pasang stiker, tapi stikernya bagus aja gitu. Cuman kayak kata-kata atau apa gitu, dia punya nama brand, terus dia pasang lampu, udah as simple as that gitu. Nggak harus yang kayak se-effort yang semuanya kalian cat, semuanya kalian treatment gitu, nggak juga sih. Ya tiap orang pasti punya selera sendiri-sendiri juga dalam ngelihat booth, ya kan? Tapi balik lagi, kalau keliling booth nggak cuman hanya ngincipin sampel. Betul, harus beli. Karena kita kalau udah mau datang ke Jako Week harus siapkan budget untuk beli. Ya, jangan hanya lihat-lihat, minta sampel, minta kartu nama, ya cuman buat modus ngincipin kopi gratis doang, ya janganlah kayak gitu. Saya sih juga sedih kayak gitu, walaupun saya nggak pernah buka booth di situ. Ya. Nah ini mungkin pertanyaan receh nih. Jako Week, namanya Jakarta Coffee Week, tapi cuma 3 hari. Kenapa nggak Jakarta Coffee Weekend? Ya nggak aja. Soalnya kan panjang kan jadinya Jako Weekend. Kalau Paris Fashion Week enggak dong, kan seminggu tuh. Enggak, kita seminggu. Kita juga seminggu, Neng. Pengerjaannya sama loadingnya. Iya. Enggak lah, kalau dulu kan kita pikir
Memang kita rencananya waktu itu pengen bikin 1 minggu, cuman kan dulu Kok sempat di planning mau bikin 1 minggu? memang, cuman kan maksudnya gini loh, Wow. dulu kan kita mikirnya karena dulu teman-teman kopi itu yang bawa mesin kopi itu adalah teman-teman kopi yang Yang punya coffee shop juga. coffee shopnya juga. Yang Jadi kan mesinnya dia, dari kafe dibawa iya, ke pameran. jadi kan ya kasihan kalau seminggu dia harus tutup kafenya Iya, kan iya, gitu. iya, Jadi iya. kita pikir waktu itu ya memang kayaknya nggak Bikin bisa lah, nggak aja. usah kelamaan. Iya. Oke, tapi kalau mau di-spill sedikit sebenarnya harga bootnya berapa sih kalau untuk join di kayak ini Pesta Kopi Mandiri ini? Masih Kalau ada 10 kop- juta. Di bawah 10 juta. Kita harganya tuh jarang naik loh. Tapi kalau pesta kopi under Under 5 malah. yang sekarang ya? Iya, Under 5. paling murah coba Oh, aja Pesta cek. Kopi Mandiri ini di bawah Di bawah 5. 5 Murah banget dong. Iya. Coba cek di luar kota kalau ada Iya, iya, event, saya harganya kemarin berapa? dengar yang di luar kota di atas 5. Di atas 5 pasti. Iya. Cuman kita yang paling murah. Makanya saya nggak naik-naik sih. Iya. Jadi Anda berdua ini memang hati mulia sekali. Oh iya ya. memang, Udah jelas. sudah jelas. Udah ngasih boot murah dengan branding yang memang udah Betul. terpercaya, harga terjangkau, bener-bener niatnya untuk membantu UMKM. UMKM. Iya ya. lah. Memang ini semua demi industri kopi Indonesia ya, Ci. Industri kopi Indonesia. Kenapa saya tiap kali dengar kata itu kok sounds bullshit banget ya. Tapi nggak apa-apa. Memang kita Kan kita berusaha. Ya, karena kita berusaha memajukan industri kopi Indonesia. karena kita bekerjanya di dalam industri kopi. ini. Betul. Kayak Jen yang dulu bukan orang kopi sekarang Tapi sekarang pun saya nggak minum Masih kopi. minum kopi. Tapi bekerja di industri Industri kopi. kopi. Ya, luar biasa nih. Oke, mungkin ada unek-unek dari kegiatan-kegiatan event kayak gitu sebagai anak event. Enggak Keluh sih, kesah yang tadi. apa? Gitu. Ya karena kan gini, kalau aku sama Jen tuh kita kesel, tapi saat itu aja. Habis itu sebenarnya kita tuh juga Tapi lupa. udah berapa tahun dari Jakowi pertama? 2016. 2016 ya, sampai sekarang ini ada kali 7 tahun nih. 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Iya. Barengan terus partneran nih berdua nih. Oh, nggak ribut-ribut sih. Nah itu anehnya. Iya sih aku Iya. juga bingung sih. Nggak pernah ribut. Ributnya tuh paling cuman Sebenarnya berbeda bukan ribut, pendapat iya, doang, tapi kita gitu. nggak sampai kayak gimana. nggak pernah sampai Yang penting- kayak marah-marahan, nggak teleponan, nggak ini, Tadi kita nggak baru pernah. itu orang sound itu nanya kan, Bu handphonenya mana? Dia kan yang bilang gini, Mas kok nggak ada lagunya? Kan saya kasih ibu. Tapi yang ibu mana? bukan ya, nggak tahu aku bilang gini. Tapi ibu bukan ya, kok sama ya orangnya bentuknya sama. Nggak bilang ini. Oh partner saya satu lagi ya Ibu Jen. Oh iya sama banget sih Bu katanya gitu Sama dona. banget dari mananya? Rambutnya, gendutnya. Enggak juga lah. Tuh. Itu. Jadi belum berantem sampai hari ini. Belum sih ya. Belum yang sampai- amit dong. Belum sampai yang ngabang-ngabang. Garuk-garukan. Enggak ngobrol lama Enggak ya? gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nyinyir-nyinyiran di sosmed gitu. Itu nggak mah pernah kamu ya? kali sama si itu. Mas Wapi Anda. Itu mah kamu kali. Ya, nggak tahu ya namanya gini loh. Kalau semua cuman baik-baik aja, damai-damai aja, buat saya sih kurang seru. Ada- Tapi nanti kalau kamu damai pasti kamu kayak orang pacaran. Kalau deh. ada Tapi sekarang konflik-konflik. aku yang pengen nanya nih, pengen damai nggak? Sebenarnya sih enggak, cuman berhubung tadi dipanggil, tadi disapa, ya kemungkinan saya merasa bertanggung jawab karena besok harus nyapa balik, nyapa duluan. Akhirnya gitu loh, saya tuh orangnya kan susah, paling nggak suka untuk bertanggung jawab ya. Akhirnya Waduh. ya, Serem juga kalau Hai para perempuan, hati-hati bersama Koko Willy. bukan, tapi kalau soal itu beda dong. Kalau soal itu kan saya tanggung jawab sekali orangnya, Bu. Gitu. Oke, thank you ya. Sama-sama. Apa nyangkut kabel gitu loh. Yes, It's an honor kalian udah mau tampil Sama-sama di dong. podcast Kita juga thank you saya. ya, udah diajakin ya. Dan akhirnya kita berjumpa dengan Iya. Sampai Ini mau disamperin I loh. meet you. podcast yang masih sedikit banget viewernya, tapi ya Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Namanya juga masih Iya permulaan. dong. Mohon kalau podcastnya udah jutaan, jangan lupa undang kita lagi. Enggak lah, nggak lupa. Karena juga. pasti udah ketumpuk videonya. Dan juga thank you juga pacarnya Jin yang udah jadi kameramen dadakan. Di balik kita. Di balik ini ya, nggak perlu ditampilin. Tapi ada pacarnya Jin yang jadi kameramen. Thank you banget ya. Oke, Oke. semoga sukses acaranya ya. Next time Amin. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Salam no No cincong. cincong.